Om Swastiastu. Baik, perkenalkan nama saya Immanuel Sumara. Saya nomor absen 17. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem informasi yang telah saya rancang. Baik, di sini pertama saya akan menjelaskan mengenai sistem informasi, mengenai apa itu sistem informasi. Nah, sistem informasi adalah suatu sistem dalam suatu organisasi yang menemukan suatu kebutuhan pengelolaan transaksi harian yang mendukung fungsi operasi organisasi yang bersifat manajerial, dengan kegiatan strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan kepada pihak luar tertentu dengan informasi yang diperlukan untuk pengambilan keputusan. Nah, kemudian sistem informasi manajemen atau SIM itu sendiri merupakan sistem perencanaan bagian dari pengendalian internal suatu bisnis yang meliputi pemanfaatan manusia, dokumen, teknologi, prosedur oleh akuntansi manajemen untuk memecahkan masalah bisnis seperti biaya produksi atau biaya produk, layanan, atau suatu strategi bisnis sebagai sistem informasi yang digunakan untuk mengambil keputusan yang dikoordinasikan, mengontrol, dan menganalisis serta visualisasikannya suatu informasi dalam organisasi. Nah, sistem informasi manajemen ini terdiri dari hardware maupun software yang berfungsi sebagai dasar operasi suatu organisasi. Nah, SIM ini sendiri bekerja dengan cara mengumpulkan data dari beberapa sistem online untuk dianalisis, kemudian akan dilaporkan dalam bentuk hasil analisis tersebut membantu. Hasil analisis itu sendiri akan membantu manajemen suatu bisnis untuk mengambil keputusan, membuat perencanaan ataupun memecahkan suatu masalah yang sedang terjadi atau yang akan terjadi. Nah, di sini juga saya memaparkan berbagai macam pendapat para ahli untuk mengenai sistem informasi itu sendiri. Nah, pertama adalah menurut Laudon. Nah, SI secara teknis merupakan serangkaian komponen yang saling berhubungan guna untuk mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan mendistribusikan informasi untuk mendukung pengambilan keputusan dan pengawasan di sebuah organisasi. Nah, sistem informasi juga membantu manajer dan karyawan itu sendiri dalam menganalisis masalah, menggambarkan hal-hal yang rumit, juga menciptakan produk ataupun inovasi yang baru. Nah, kemudian menurut Hussein dan Wibowo, SI itu sendiri adalah seperangkat komponen yang saling berhubungan untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, dan menyebarkan informasi untuk mendukung pembuatan keputusan dan pengawasan dalam organisasi. Kemudian bisnis proses yang akan terjadi dalam sistem saya adalah salah satu dokumen yang paling penting dibutuhkan dalam proses perusahaan adalah dokumen kepegawaian, yang termasuk dalam dokumen pegawai itu sendiri adalah data penambahan pegawai, data absensi pegawai, data penggajian pegawai, data pengajuan cuti pegawai. Nah, sistem penggajian harus ditata rapi sehingga jumlah hak yang didapatkan oleh karyawan nantinya akan sesuai dengan kewajiban yang dibayarkan oleh perusahaan. Nah, hal ini bertujuan untuk memberikan motivasi kepada karyawan itu sendiri sehingga karyawan mampu memberikan performa terbaiknya. Nah, proses yang dirancang adalah yang pertama HRD melakukan pendaftaran dan update data kepegawaian. Yang kedua adalah setiap pegawai mendapatkan ID pegawai. Yang ketiga, setiap pegawai login ke sistem dan melakukan update data. Yang keempat adalah pegawai melakukan absensi setiap harinya. Yang kelima adalah HRD melakukan rekap data absensi dan permohonan cuti itu sendiri. Yang terakhir, proses selesai. Nah, berikut adalah flowchart mengenai sistem yang saya rancang. Nah, di sini dimulai dari admin, itu mengelola data pegawai, baik itu menambah data pegawai ataupun hanya melakukan update data pegawai. Untuk update itu hanya memasukkan ID pegawai, kemudian menambahkan data pegawai. Yang dilanjutkan adalah dengan menyimpan data pegawai yang dilakukan oleh sistem. Yang kedua adalah melakukan penambahan data pegawai. Nah, ketika melakukan menambahkan data pegawai, di sini admin akan melakukan masukkan data pegawai baru, kemudian menghasilkan ID pegawai yang baru. Sehingga nanti akan menentukan level akses dari pegawai tersebut.
Jika sudah, akan dilanjutkan dengan memberikan password dan ID tersebut kepada karyawan, yang dimana ID dan password tersebut akan disimpan oleh sistem juga. Kemudian setelah data disimpan, admin akan melakukan perekapan data ID pegawai, yang dimana setelah ID pegawai diterima oleh pegawai, pegawai akan masuk ke suatu sistem untuk untuk mengecek data-datanya apakah sudah sesuai. Apabila sudah sesuai, maka dilanjutkan dengan melakukan absensi. Apabila ada yang tidak sesuai, maka karyawan dapat melakukan pengubahan data pegawai, kemudian mengupdate data pegawai yang dilakukan oleh sistem. Yang terakhir adalah melakukan absensi. Setelah melakukan absensi, sistem akan melakukan rekap data sesuai absensi yang telah dilakukan setiap harinya. Kemudian dilanjutkan dengan melakukan perhitungan gaji. Kemudian admin akan menyiapkan slip gaji, dan sistem akan melakukan pembayaran gaji by transfer, yang kemudian nanti akan bukti konfirmasi tersebut akan disimpan oleh admin dan proses selesai. Baik, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai IRD atau Entity Relationship Diagram. Nah, IRD sendiri adalah diagram hubungan entitas, yang dimana sebuah diagram yang digunakan untuk perancangan suatu database dan menunjukkan relasi dan hubungan antar objek atau entitas beserta atribut-atribut secara detail. Nah, di sini ada empat simbol utama dari IRD sendiri, yaitu pertama adalah entitas, yang kedua adalah atribut, yang ketiga adalah relasi, yang terakhir adalah link atau garis. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit. Entitas itu sendiri adalah sekumpulan objek yang dapat diidentifikasi secara unik. Kemudian ada atribut. Nah, atribut ini sendiri dibagi menjadi 5. Yang pertama adalah atribut kunci, yaitu bertugas untuk menentukan data-data yang bersifat penting. Kemudian ada atribut simple, adalah atribut yang tidak dapat dipecah lagi. Seperti contohnya itu alamat kantor, alamat penerbit, nama penerbit, dan sebagainya. Kemudian ada atribut multinilai. Nah, atribut multinilai ini sendiri merupakan atribut yang memiliki nilai yang lebih satu. Misalkan seperti nama penulis. Kemudian ada atribut gabungan, yaitu atribut yang terdiri dari beberapa atribut berukuran kecil dan memiliki arti tertentu. Contohnya nama depan, nama tengah, dan nama belakang. Kemudian ada atribut derivatif, yaitu adalah atribut yang dihasilkan dari atribut lainnya dan atributnya tidak wajib dituliskan, misalnya seperti harga, usia, kelas, dan lain sebagainya. Yang kemudian adalah relasi. Nah, relasi sendiri terdapat lagi 3, yaitu one to many, dan many to many. Nah, one to one itu sendiri adalah relasi satu entitas dengan satu entitas lainnya. Contohnya seperti data mahasiswa dengan NIM atau nomor induk siswa atau mahasiswa. Kemudian ada one to many, atau contohnya itu seperti satu jurusan dengan banyak mahasiswa. Many to many itu adalah banyak mahasiswa dengan banyak unit UKM. Kemudian ada link garis. Nah, link garis ini sendiri adalah digunakan untuk menghubungkan antara satu entitas dengan entitas lainnya dalam IRD. Nah, kemudian langkah-langkah pembuatan IRD adalah yang pertama mengidentifikasi menentukan himpunan entitas yang terlibat. Yang kedua menentukan atribut-atribut kunci dari masing-masing himpunan entitas. Kemudian yang ketiga adalah mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan entitas yang ada beserta Fourier key. Nah, yang keempat adalah menentukan derajat atau kardinalitas relasi untuk setiap himpunan relasi. Yang kelima adalah menentukan partisipan kontrin, yang keenam adalah melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut deskriptif atau non-key. Di sini adalah IRD yang saya buat.
Di sini saya ada tiga, yaitu ada tiga entitas, yaitu karyawan, bagian, dan juga gaji. Nah, karyawan itu sendiri memiliki alamat, golongan, nomor telepon, nama, NIP, jabatan, dan kode bagian. Nah, NIP ini untuk NIP itu dijadikan sebagai kunci utama di bagian karyawan. Kemudian di sini ada relasi one to many, yang dimana karyawan ini punya yang dimana one to many ini antara karyawan dan bagian. Nah, bagian ini sendiri mempunyai KD bagian atau kode bagian, yang kemudian ada nama bagian. Nah, kemudian karyawan juga memiliki hubungan antara many to many, antara karyawan juga gaji. Nah, gaji sendiri memiliki golongan, gaji pokok, dan tunjangan gaji. Nah, keterangannya itu pada gambar di atas terdapat tiga entitas, yaitu karyawan, bagian, dan gaji, yang memiliki relasi antara karyawan memiliki bagian departemen, kemudian nanti akan mendapatkan gaji. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Kemudian saya lanjutkan kepada DFD atau data flow diagram. Nah, data flow diagram ini sendiri merupakan suatu diagram yang menggunakan notasi-notasi menggambarkan arus dari data pada suatu sistem atau menjelaskan proses kerja suatu sistem yang penggunaannya sangat membantu untuk memahami sistem secara logika, terstruktur, dan jelas. Nah, di sini ada simbol-simbol DFD, yaitu ada yang pertama entitas eksternal, biasanya gambarnya kotak. Simbol ini menggambarkan, persegi panjang. Simbol ini menggambarkan fungsi sebagai orang atau unit yang berada di luar sistem, namun berinteraksi dengan sistem itu sendiri. Kemudian ada proses. Nah, proses ini sendiri memiliki fungsi sebagai penggambar kegiatan transformasi data inputan dari entitas ke output. Kemudian ada aliran data. Nah, simbol ini berfungsi sebagai petunjuk aliran data dari suatu simbol ke simbol lainnya. Kemudian dilanjutkan dengan data store, yaitu menggambarkan memiliki fungsi sebagai menggambarkan tempat penyimpanan data atau tempat data proses dilihat oleh proses. Nah, di sini ada diagram CD, itu diagram yang saya buat. Nah, diagram konteks atau diagram atau CD ini sendiri merupakan arus data yang berfungsi untuk menggambarkan keterkaitan aliran data sistem dengan bagian-bagian luar kesatuan luar. Nah, kesatuan luar ini sendiri merupakan sumber arus data atau tujuan data yang berhubungan dengan sistem informasi tersebut. Nah, di sini saya menggambarkan sistem informasi penggajian PT Asmara, di mana terdapat bagian karyawan, perusahaan rekanan, HRD, dan pimpinan. Nah, di sini sistem informasi pertama, perusahaan rekanan akan memberikan data karyawan kepada sistem informasi PT Asmara, yang dimana setiap harinya karyawan akan melakukan absensi dan memberikan data karyawan juga sesuai dengan data yang diberikan oleh perusahaan rekanan. Nah, data karyawan itu sendiri nanti akan masuk ke HRD, dan juga absensi harian itu juga akan masuk ke HRD, yang dimana nanti HRD akan melakukan tetapan gaji. Nanti akan diproses kembali oleh sistem informasi penggajian PT Asmara untuk mendapatkan karyawan tersebut bagian apa, jabatannya apa, sehingga nantinya akan menghasilkan rincian gaji dari karyawan tersebut. Nah, rincian gaji tersebut nanti akan dibuatkan laporan penggajian oleh sistem penggajian PT Asmara ini sendiri, yang dimana di sini nanti akan menghasilkan laporan penggajian, laporan absensi, dan juga daftar gaji. Nah, kemudian setelah menghasilkan laporan tersebut, pimpinan akan memberikan bukti transfer gaji karyawan tersebut beserta dengan slip gaji. Nah, nanti akan untuk bukti transfer dan slip gaji akan masuk ke karyawan.
Kemudian juga untuk jumlah gaji yang diberikan akan masuk ke perusahaan rekanan untuk data yang mereka rekap. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai diagram zero. Nah, diagram zero merupakan diagram menggambarkan proses menyeluruh mengenai sistem yang sebelumnya. Nah, di sini ada beberapa fungsi utama, yaitu ada karyawan, HRD, ada bagian dan juga manajer. Dan adapun beberapa proses yang terjadi adalah proses absensi karyawan, proses cuti karyawan, dan juga proses penggajian. Nah, di sini pertama karyawan akan melakukan proses pengisian data karyawan dan juga absensi harian, yang dimana nanti akan data karyawan dan absensi karyawan akan disimpan pada bagian database data karyawan dan juga absensi. Kemudian apabila ada terjadi proses lembur, di mana karyawan pulang lebih lama dari seharusnya, akan tercatat pada database lembur. Kemudian ada HRD. Di sini HRD akan memasukkan data jam sostek, data tunjangan, data dan juga data absensi harian sesuai laporan yang sebelumnya diterima. Kemudian akan dihasilkan, yaitu ada laporan absensi. Kemudian ada juga bagian. Nah, kemudian di sini nantinya akan terjadi proses cuti karyawan apabila karyawan mengajukan cuti kepada manajer. Apabila dia diterima, maka akan terjadi proses pada cuti karyawan ini sendiri, yang nantinya akan menghasilkan form cuti ACC. Nah, kemudian pada bagian di bawah ada bagian penggajian. Nah, di mana setelah dilakukan perhitungan oleh sistem mengenai cuti karyawan, gaji karyawan, absensi, jabatan, dan juga seberapa lama karyawan tersebut lembur, maka akan terjadi proses penggajian, di mana nantinya proses penggajian itu sendiri nanti akan masuk kepada proses pada entitas bagian yang menghasilkan daftar gaji, yang nantinya akan diserahkan kepada manajer dalam bentuk laporan penggajian, laporan absensi, dan juga daftar gaji. Nah, nantinya manajer akan melakukan proses transfer gaji yang seharusnya diterima oleh karyawan, yang dimana nanti akan slip gaji dan uang akan kepada karyawan. Kemudian di sini ada HIPO. Di sini saya merancang proses HIPO saya, yaitu ada level 0 dan level 1. Di sini untuk level 0-nya ada sistem penggajian PT Asmara Sejahtera. Kemudian ada absensi harian, cuti karyawan, cuti dan gaji karyawan. Dan pada level terakhir adalah pendata karyawan, absensi lembur, laporan absensi karyawan, pendataan cuti, laporan cuti dan cuti. Gaji karyawan membawahi pada hitung gaji dan juga laporan gaji karyawan. Selanjutnya adalah interface dari sistem yang akan saya buat. Di sini saya membuat 4 interface. Di sini ada pada interface login sistem itu sendiri, di mana tampilan login ini sendiri digunakan ketika karyawan ingin mengunjungi laman absensi yang disediakan oleh HRD. Untuk username dan password, pada pertama kali login akan menggunakan ID karyawan dan juga password yang sudah disiapkan oleh HRD. Kemudian pada halaman absensi, di sini akan terlihat absensi yang digunakan ketika karyawan akan mulai bekerja. Ini sebenarnya untuk interface untuk HRD. Jadi akan tercatat pada sistem. Ini untuk interface rekap absensi masing-masing karyawan.
Dan ini adalah untuk halaman depan dari interface sistemnya tersebut. Di sini ada tulisan untuk nama karyawan. Misalkan di sini nanti ada shift, nanti akan ada shift berapa. Dan juga di sini ada berapa announcement yang akan yang sudah diupdate oleh HRD itu sendiri. Baik, sekian presentasi dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.